misalnya tadi kan ada kasus kejadian yang hubungan sedarah tadi kan antara saudara dan saudari itu. Terus dia hamil, tapi gimana hukumnya kalau digugurkan gitu karena malu? Ini rumit sih sebenarnya. Rumit ya kan? Rumit. Usianya udah berapa bulan? Enggak, satu sisi ini betul. Satu sisi mereka sudah berbuat dosa nih kan. Karena tapi satu sisi tambah dosa lain. itu dia kan. Ya, Double ya, kan? tadi. Ya udah jalani. Yang penting kita udah berhenti untuk melakukan dosa keduanya gitu. Bertobat. Gitu dia. Ya. Karena gini, logikanya gimana? Itu udah kesalahan kita nih. Kesalahan kita berbuat ke maksiat demikian gitu. Terus kita tambah lagi maksiat, itu double maksiatnya. Iya. Ya udah lebih baik kalau memang udah terjadi, ya udah jalani aja. Minta ampun. Minta ampun kepada Allah, tapi jangan lagi tambah dengan maksiat menggugurkannya. Itu kita perlu bercermin sebenarnya. Sama kayak kasus banyak orang-orang menggugurkan kandungan, dia udah berbuat maksiat nih. Tapi dia tambah dengan dosa besar, itu kan membunuh itu kan Mabil. Membunuh ya sih. Itu sama membunuh loh. Hukum membunuh apa dosa besar. Wow. Sampanannya kemana? Hasil saudara. Berarti ribet juga ya berarti ya. Udah melakukan dosa antara hubungan saudara. Terus pasti dia malu kan. Ih, aku hamil nih. Bunuh lah. Terus harus gimana? Bayangkan udah buat dosa besar tambah dosa besar yang baru. Itulah yang betul. Makanya Nabi Ana bilang kalau memang kebanyakan sekarang ini memang kenapa dia disebut kelainan? Karena memang sudah keluar dari fitrah manusia. Keluar dari fitrah. Kalau sudah keluar sama fitrah manusia, tandanya itu sudah berdosa. Fitrah itu apa? Allah telah ciptakan kita apa adanya nih. Kita ubah. Normalnya lah. Kita ubah ciptaannya itu ataupun kita simpangkan hasrat fitrah kita itu. Itu termasuk dosa. Wah. Makanya Miris. ini makan ada 30.000 orang tuh di dalam grup itu. Ana mikir apa? 30.000 orang kelainan semua. Grup fantasi tadi itu. Iya. Grup fantasi saudara itu. Maksudnya mereka Itu miris. sharing gitu loh. Ya Allah. Berarti ya ada Rabbi. 30.000 orang sakit jiwa. Ataupun mungkin dia nggak pelaku sih Bang Bil, tapi dia punya hasrat yang sama gitu. Ya, atau ya sakit jiwa juga kan. Iya sih. Berarti dia mencari mangsa atau gimana gitu. Ada atau yang- penikmat atau apa. Masih Segala anak macam. kecil kadang gitu ataupun saudari Iya, ibu. kan kita Ya la haula wala quwata illa billah. Berseliweran Nauzubillah lah di medsos kita kan itu tentang Nauzubillah lah dari apa namanya keluarga kita, baik dari keturunan kita. apa sih nggak boleh lah ya. Iyalah, sejak kapan itu dibolehkan? Mana setingkat logikanya gini, setingkat hubungan yang belum sah aja itu haram. Walaupun secara orientasi seksualnya orientasi seksual itu betul, normal, Tapi gitu. ya haram nggak Haram. boleh juga. Tambah lagi dengan ini yang memang Saudara. Udah sakit jiwa. makanya logikanya Iya. gitu. Kalau kita Haram, bicara iya, mending boleh. mendang-mending kan? Dua-duanya nggak mending. Dua-duanya nggak mending sebenarnya, tapi kan lebih normal gitu loh. Setidaknya Anak hasil incest. Kan? pasti cacat. Pasti saya memang gitu. Seperti kurang lebih lah. Yang Itu dia Amerika Bang itu kan Bapak ada Din. Bukan masalah hak Pasti asasi ini manusia. ada kayak ada yang cacat, ibaratnya cacat mental. Nah ini fisik kan. Ya, dia Ada akan- yang kemampuannya itu nggak ada. Ibaratnya apa gini. ya? Tujuan Allah halalkan pernikahan itu, kemudian dengan Allah hikmahnya Allah jadikan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa itu dia. Untuk saling mengenal ya. Untuk saling mengenal, untuk memperbanyak keturunan. Contoh lagi nih, misalnya nih, kalau Berarti itu yang terbaik tuh jalan itu tuh. Antum Sam nikah misal sama orang Cina, keturunan gimana nanti? Campur. Campur kan ya. akan ada istilahnya Keberagaman gitu ya. keberagaman nuansa baru, gaya baru, apa bahasa baru, kemudian wajah yang baru. Tapi kalau misalnya nanti antum lah punya nauzubillah nih, punya adik, terus nikah sama antum nikah sama adik antum yang rupanya udah sama, model wajahnya sama. Penyakit yang ku bawa pun juga ngikut juga. Itu logika Karena dasarnya sebenarnya gitu. gennya masih sama ya. Gennya sama enggak ada. Makanya kayak dibilang kalau positif jumpa positif kan mental dia gitu. Kecuali sama sepupu. Sama sepupu kalau sepupu Udah boleh beda Pak Din. tuh, makanya boleh nikah. Boleh. Terus anaknya gimana kalau udah lahir? Dibunuh? Enggak lah. Bahasa tadi kan udah dibilang jangan dibunuh. Ya udah dihidupi aja. Semampunya. Semampunya Kalau dia Semampu bisa kita. bertahan hidup ya udah. Bertahan hidup. Tapi kalau memang anak Tapi kalau kita bunuh kan udah sebesar lagi. Terus kalau dia nikah, coba dia. Hah? Kalau misalnya, Iya dari saudara wali hakim inilah. lah, wali hakim. Boleh hakim. oh ya, Kalau nggak siapa lagi yang dianggap sebagai bapaknya? jadi sah jadi bapaknya itu. Apa?
Yang sangat jadi bapaknya tuh. Kalau secara hukum dia tetap dihukumi sebagai ayahnya. Karena kan itu dari hasil mereka. Kalau agama? Kalau dari agama ya nggak boleh. Boleh. Jadi wali hakimnya. Wali hakim kan ada. Makanya dibilang sejauh-jauh hari kalau memang jangan kita berbicarakan ke depannya. Jauh-jauh hari ya nauzubillah lah kita berlindung dari itu. Kalau mau menjaga Ya Allah, keturunan banyaknya bagus, perempuan di muka bumi ini ya Allah. Gak ada mungkin kenapa, melainkan memang orang gila, Bambil. sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu. Jadi gini. Misalnya nih, kan kita nggak boleh melakukan pelampiasan sama saudara, cakapnya nih. Ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan pelampiasan mandiri gimana tuh? Maksudnya pelampiasan mandiri gimana? Ritual. Ritual apa? Antum nyembah setan. Bukan gitu. Maksudnya ritual hariannya apa? Maksudnya pelampiasan dengan diri sendiri, ya kadang nggak bisa pakai sesuatu atau pakai tangan. Oh ya, paham. Mandi maksudnya, mandi. Oke, ritual harian lah. Ya, ritual harian itu. Gimana itu? Ya kalau kita lama-lama menjomblo ini memang sulit kita. Sulit ya. Ya membilah. Itu memang udah derita para laki-laki sebenarnya. Khususnya laki-laki. Perempuan ada juga, Ambil? Ada juga ini nggak? Tahu, Teliti. bukan perempuan. Iya, kita nggak tahu lah. Kita bicara laki-laki normal lah kan. Ya, laki-laki normal kita ya. laki-laki, bukan apa namanya berbicara soal perempuan atau laki-laki. Kita laki-laki karena Laki-laki. kita tongkrong kita laki-laki. Laki-laki. Kan? Gimana? Ini kan umur kita ini udah nggak muda lagi. Nggak muda lagi. Udah matang kan. Udah matang, Maksudnya itu di pasti. usia 20 ke atas itu anak rasa udah punya lah yang namanya kenormalan. Hormon testosteron tuh meningkat. Iya. Rasa ingin melakukan sesuatu tuh. Jadi melampiaskan dengan ritual harian itu. Ritual harian. Ya anda rasa ya sebenarnya nggak boleh sih. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu kan termasuk maksiat itu. Hmm. Dia melampiaskan itu kan dengan keterpaksaan sebenarnya. Iya. Dia memaksa keluar gitu. Sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dikeluarkan. Nah, hal inilah yang banyak terjerumus para pemuda itu karena dia berpikir bahwasanya daripada aku berzina, lebih baik aku buat aktivitas ini gitu. Aktivitas ritual itu. Ritual itu gitu. Nanti dia pergi sendiri ketika rumah kosong gitu kan. Rumah kosong, nggak ada siapapun, kawan-kawannya pergi atau orang tuanya lagi pergi. Wah, nampak sunyi gitu kan. Diambilnya apa namanya foto ataupun bahan gitu kan dari video-video. Nauzubillah kan video-video negatif itu. Dia tonton lalu dia lampiaskan dengan tangannya. Ataupun dengan alat-alat tertentu lah gitu. Dan rasa itu maksiat. Wah. Kenapa Anda sebut maksiat? Ya karena kan itu kan istilahnya banyak sekali maksiat itu. Kita zina pikiran, zina mata, zina tangan, bahkan zina kemaluan. Nah, karena kita mengeluarkan secara paksa. Sebenarnya dalam Islam itu sendiri ada sebuah ritual. Ritualnya itu memang datang naluri fitrah manusia. Ritual apa itu? Maksudnya? Ya, dengan adanya mimpi basah. Oh. Ya ihtilam itu kita mimpi basah, ya, pasti mimpi basah kan? Jangan bilang enggak. Iya. Udah dewasa nggak mungkin dah. Orang biasanya kalau ciri-ciri balik itu dia mimpi basah gitu. Itu salah satu bentuk walaupun mimpi dari syaitan sebenarnya. Iya mimpi dari syaitan itu. Tetapi itulah kenikmatan yang diberi sesaat gitu untuk mengeluarkan yang namanya cairan itu. Tapi kebanyakan sekarang orang mengeluarkannya secara paksa. Secara paksa itulah itu dengan maksiat. Gimana coba antum mengeluarkan dengan tanpa senyum-senyum gitu, bisa nggak?
nggak akan terrealisasikan nanti apa namanya nafsu antum gitu. Ada mau ditanya soalnya? Anak sakit perut nih. Oh iya. Patut dari diam aja. Makanya anak mau izin dulu nih. Ya. Gimana? Kau isi dulu bentar. Atau jangan-jangan Kau tengok aku udah di atau bahaya. Kita baru bahas tadi. Kayak Ana sebenarnya udah dari tadi mau izin, cuman segan lagi ngobrol kan. Ana khawatir. Antum serius nih? Enggak Kita harus profesional. Profesional. Enggak, aku udah izin tadi. Kerja lagi nongkrong. Iya, maksudnya aku Dulu. udah izin Kerja tadi. nongkrong dulu. Betul. Ke kamar mandi ngapain? Nanti balik lagi aku. Ke kamar mandi ngapain? Perut. Maksudnya Perut mana nih? Perut atas, perut bawah? mau air besar. Buah besar gitu. Ya udahlah. Jangan nyambi nanti ya. Oh iya. Hah? Nanti nyambi antum. Enggak lah. Kau bawa baju? Apa? Kau bawa baju? Oh iya, lupa. Lupa jalan terus ya. Nyambi dia tuh. Bahaya tuh kan. Sakit jiwa. Itu dinormalisasi juga tuh Sam. Apa itu? Normalisasinya ada orang beranggapan berkata bahwasanya daripada aku berzina, Berzina ya kan? mending Mending aku ritual. buat kayak gini. Itu. Udah bilang? Mending ya. Mending dua-dua. Maksudnya kalau dari segi nggak mending, ya juga. Tapi ada loh, mending nikah. salah seorang ulama ataupun ustadz itu dia membolehkan. Boleh kan? Ya ada beberapa pendapat ya. Dia beralasan bahwasanya bolehnya itu karena memang daripada kemungkaran yang lebih besar kita kerjakan, ya udah kita ambil kemungkaran yang lebih kecil aja gitu. Oh, kalau nggak terbendung gitu misalnya. Dia istilahnya jika ada dua kemudaratan, jika ada dua dosa, jika ada dua keburukan, maka kita pilih keburukan yang lebih kecil daripada kita mengerjakan keburukan ataupun dosa yang besar. Lebih besar. Nah, itu dalilnya di situ sih. Tapi anak logikanya sih kalau maksiat ya tetap maksiat gitu. Iya. Takutnya nanti Beda maksiat aja. Hah? Beda maksiat. Beda maksiat aja. Tadi namanya apa sih? Gitulah. Larangan ya? Larangan atau perintah? Apa? Dari Ustadz tadi. Dia bilangnya boleh. Oh. Bolehnya itu berarti kan tandanya asalnya kalau memang udah nggak ada alternatif lain, darurat ya. kali udah. Kau udah di ujung nih, kemana aku lampiaskan ini gitu. Nanti kalau kau lampiaskan ke perempuan yang bukan muhrim kau, yang bukan mahram kau berzina kau jadinya kan? Iya. Zina kan dosa Besar. gitu. Jadi kau buat kayak gitu ritual harianmu itu. Tapi yang ditakutkannya tuh ya, pembolehan itu dijadikan sepele gitu loh, ngerti ya? Ya, sebenarnya aku pakai inilah. Enggak juga. Kalau orang yang bijak, dia akan mendengarkan secara seksama ataupun membaca dengan seksama di kondisi yang memang darurat sekali ya. gitu. Contoh gini, antum nih ya tinggal sama sepupu, ataupun tinggal di samping rumah antum, di kamar antum, ataupun ada misalnya akhwat perempuan, yang mana itu memang udah terbayang-bayang dalam pikiran antum. Nah, suatu hari hasrat antum nih, nafsu antum ini lagi tinggi nih gitu misalnya. Jadi pikiran antum tuh udah kayaknya aku gaskan aja nih, kayaknya aku mainkan aja nih perempuan itu gitu. Sembari dan kesempatan itu ada, mungkin orang di rumah nggak ada, tinggal antum berdua sendiri ataupun antum di suatu kondisi memang memungkinkan antum udah kayak kucing dikasih daging, kucing dikasih tulang ayam, tulang ikan. Gimana posisinya? Mencakar-cakar aja gitu, menggebu-gebu aja gitu. Di kondisi itu antum mikir, ya udah daripada aku berzina, gua lampiaskan aja dengan cara ritual ini gitu. Kayak analoginya lebih cocok kalau suami istri. Tapi kapan bolehnya? Kapan boleh ya? Kapan bolehnya ritual itu? Kapan? Main dengan tangan itu? Kapan? Ngapa kamu main dengan tangan? Emang mau main pakai apa? Di tengah Nggak mungkin pakai sabun. Pakai knalpot.
Pakai sabun dong ya mobil. Oke. Bolehnya itu kapan? Dengan tangan istri. Kalau kita mengeluarkan cairan itu dengan tangan istri itu boleh. Tapi kalau dengan tangan sendiri itu terhitung maksiat. Cuman wallahu alam maksiat itu tapi maksiat itu pasti dosa sih. Pasti masih dosa ya. Berarti lebih baik dihindari. Dihindari aja. Ya udah, makanya cara-cara disebutkan banyak cara tuh sebenarnya untuk menghilangkan pikiran itu. Ya ada tuh. Ada kan? Soalnya kan yang melakukan ritual itu termasuk dampak negatif juga sama pelaku. Itu dapat memunculkan karisma yang buruk. Gitu. Auranya buruk. Lemes juga. Terus badan kurus gitu. Terus juga mengganggu otak juga sih. Mengganggu otak. Dia kalau nggak salah di penelitian itu orang yang sering melakukan secara berlebihan itu ritual itu secara kontinu dalam artian dia sering melakukan kecanduan PMO candu PMO dalam bahasa PMO itu bahwasanya dia bisa memutus saraf-saraf otak. Benar itu. Dia jadi kurang fokus dia dalam kerjaan. Makanya bilang kalau orang yang sering PMO dia nanti akan sering lupa. Ya, sering lupa. Terus nanti sirang kayak bengong-bengong sendiri. Karena mikirin itu. Contohnya gini, bengong sedikit PMO, bengong sedikit PMO, bengong sedikit PMO gitu kan. Pantang nengok perempuan seksi PMO. Nengok nanti misalnya di film-film gadis bening sedikit PMO gitu. Itu kan banyak itu. Dia buat ritual itu, ditengoknya orang sepi nih mainkannya. Bahkan dia membayangkan itu sebenarnya yang merusak saraf itu. Dan juga katanya caranya untuk mengatasi itu harus olahraga. Olahraga tentunya. Pertamanya ya tentu kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kan mendekatkan diri kepada Allah, kita memperbanyak ibadah, sholat, puasa dan sebagainya. Kita kerjakan amalan-amalan sunnah, dekatkan diri pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, isi dengan aktivitas bermanfaat. Kayak belajar ataupun menghafal Quran ataupun hafal hadis. Intinya. Kemudian baru diseling dengan olahraga, workout dan lain sebagainya. Itu insyaallah efektif. Gak bakal keinget untuk ngelakuin itu sih. Betul. Karena terlalu sibuk deh ya kan. Betul. Karena hormon itu akan kalau kita olahraga hormon itunya bakal keluar deh. Hormon dopamin nggak salah tuh hormon dopamin, hormon yang dapat memberikan kesenangan secara instan. Betul. Nanti kan istilahnya kan kesenangan itu hanya instan ya kita melakukan PMO itu. Makanya oleh sebab itu cara efektifnya lagi yang lebih mudahnya itu ya cari kawan dulu. Cari kawan, olahraga. Yang mungkin antum berani PMO di depan kawan kan. Itu kan udah kelainan juga. Gitu. Makanya ya efektifnya itu ya sakit jiwa. Nggak mungkin ya aku mau kayak gini ritual mana tisu gitu. Astagfirullah. Ya intinya gitu Sam, berarti cari aktivitas kesibukan aja sama kawan-kawan gitu. Berarti kalau soal tadi nggak ada istilah mendang-mending, kedua-duanya itu solusinya nikah buruk ya, solusinya nikah aja. Kalau nikah itu pasti selamat kita insyaallah. Kalau nggak nikah puasa ya, puasa kita banyak-banyak. Puasa Daud kayak itu masya Allah. Kan lemas. Ngapa-ngapain juga. Lama juga tadi padel kamar mandi ya. Itu alibi dia aja. Alibi aja. Paham lah. Bayangkan umur segitu belum nikah. Cemana dia? Belum mampu mungkin. Tapi kita juga harus banyak introspeksi diri sih. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin banyak kegiatan itu yang membuat kita lupa sebenarnya. Tapi memang betul berefek ya.